Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum dengan NIM 2106511000081. Kali ini saya akan membahas tentang pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia. Dan saya sudah bersama dengan narasumber saya. Saya akan menanyakan lebih dalam lagi apa itu pendidikan, mengapa pendidikan itu penting. Sebelumnya saya izin bertanya kepada kakak, menurut kakak apa arti penting pendidikan dan mengapa pendidikan itu sangat penting dilakukan bagi kehidupan manusia? Baik, terima kasih Mbak Umi pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya pribadi, pendidikan itu adalah sebuah usaha yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh pengetahuan, di mana dengan pengetahuan tersebut seseorang bisa lebih mengetahui hal-hal yang ada di lingkungannya dan juga lebih bermanfaat lagi ke depannya. Untuk pentingnya pendidikan di sini sangat penting. Soalnya di sini dengan pendidikan seseorang dapat memperoleh pengetahuan baru, seseorang dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan juga seseorang dapat bermanfaat lagi bagi dirinya, lingkungannya, bahkan dalam suatu negara, bahkan negara ketika orang itu mempunyai pendidikan, berpendidikan seperti itu. Dari pengertian yang kakak sampaikan tadi, bahwasannya pendidikan itu merupakan sebuah usaha yang dilakukan secara sadar dalam proses pembelajaran. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa penyebab terjadinya minat belajar siswa itu berkurang, baik dari eksternal maupun internal dari diri anak tersebut? Baik Mbak Umi, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan kedua ini mungkin lebih membahas kayak faktor yang mempengaruhi kesulitan anak dalam belajar ya. Iya. Maksudnya faktor internal kan dalam diri anak, terus eksternalnya ada dari luar lingkungan. Baik, yang pertama mungkin di sini dari faktor internal dulu. Ya, kalau menurut saya faktor internal yang membuat anak kesulitan belajar itu yang pertama kurangnya motivasi sehingga menyebabkan anak itu kayak gak penting lah belajar, jadi aku main aja gitu. Kan biasanya kalau nanti guru atau orang tua ataupun siapapun yang ngasih motivasi ke anak, yuk nak belajar biar nanti nilainya di sekolah bagus, biar nanti kamu jadi orang hebat ke depannya, itu kan juga penting sih, itu juga termasuk motivasi sehingga anak itu nanti bisa lebih semangat lagi dalam belajarnya. Terus yang kedua mungkin faktor internalnya itu lebih ke minat bakat anak. Di sini anak itu kan pribadi yang unik, terkhusus anak usia dini itu pribadi yang unik, pasti minat bakatnya itu beda-beda. Jadi bisa jadi kesulitan belajar di sini dialami anak karena memang itu bukan minat dan bakat anak tersebut, seperti itu. Terus yang terakhir menurut saya itu lebih ke kesehatan. Soalnya kesehatan di sini juga berpengaruh penting ke anak. Misal anaknya, mohon maaf, di sini anak kurang sehat, entah itu mengalami gangguan di pencernaannya, gangguan di anggota tubuhnya, itu kan juga dapat menjadi penghalang anak untuk belajar, dan itu juga menjadi kesulitan buat anak karena anak di sini kan kalau belajar itu harus happy. Kuncinya anak belajar itu happy, senang. Kalau kita ya sebagai orang dewasa, kalau kita belajar kan kalau lagi ada yang nggak enak badannya itu kan juga males, bahkan nanti bisa jadi sulit juga nyantolnya gitu kan. Ya mungkin seperti itu Mbak Umi. Itu kan tadi dari faktor internalnya ya Mbak. Terus sekarang kalau dari faktor eksternalnya itu bukan dalam diri anak tapi lebih ke lingkungan luar anak, itu mungkin yang pertama dari lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga di sini mungkin dari keluarganya sendiri, mohon maaf, kadang kan ada sih keluarga yang kurang gitu perhatiannya dalam memberikan pendidikan kepada anak, sehingga mau gak mau ya gimana, namanya juga anak kan masih belum tahu mana yang harus dilakukan, jadi tanpa arahan dari keluarga itu anak tidak mungkin bisa belajar, kecuali anak itu emang sudah ada kelebihan intelijensi sebelumnya, seperti itu. Terus yang kedua mungkin selain dari keluarga itu juga ada dari sekolah. Dari sekolah mungkin bisa jadi pada saat di kelas gurunya itu
kayak masih menggunakan media atau metode yang kurang update. bukan, ya bisa jadi kurang update juga, itu kurang sesuai gitu untuk anak tersebut. Jadi kan guru di sini juga penting sih memperhatikan bagaimana cara belajar anak dan bagaimana cara menyikapi ketika ada kendala di dalam kelas seperti itu. Kita di sini sudah tahu bahwa faktor penyebab rendahnya minat belajar siswa itu bisa terjadi pada disebabkan dari diri sendiri dan orang lain atau lingkungan, baik dari keluarga maupun dari lingkungan sekolah itu sendiri. Nah, sebagai seorang pendidik, apa yang dilakukan jika siswa tersebut mengalami hal seperti itu? Ini berarti pandangan seorang pendidik ya Mbak, berarti Iya. ini lebih ke faktor eksternalnya, bukan internal ya. Iya. Kalau menurut saya, cara mengatasi apa? Kesulitan Mengatasi rendahnya rendahnya anak dalam minat belajar. ya. Kalau menurut saya pribadi, untuk mengatasi rendahnya minat anak dalam belajar, itu mungkin lebih ke memperbaharui metode atau media yang digunakan sebelumnya. Karena dengan penggunaan media atau metode ini, anak itu akan lebih semangat lagi, akan lebih tergugah lagi semangat belajarnya. Soalnya ada sesuatu yang baru di mana hal itu menarik untuk anak. Jadi kuncinya di sini kalau emang mau menggunakan media dan metode baru, kuncinya satu, harus bisa menarik perhatian anak seperti itu, Mbak. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin lebih ke memberikan perhatian lebih ke anak yang tadi itu, anak tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak atas informasi yang sudah Kakak berikan kepada saya. Itu sangat membantu sekali. Terima kasih Kak atas bantuannya. Sama Mbak Umi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.